Intinya, iya, udah punya orang. punya orang. Antrian udah nggak usah pusing. Punya orang punya. Masih ingat dulu orang rela antri berjam-jam demi mendapatkan minyak tanah setelah subsidinya dicabut. Sebagai gantinya, pemerintah beralih ke gas dan memperkenalkan tabung melon 3 kg. Kini antrian panjang kembali terjadi. Dari subuh menunggu berjam-jam, tapi tetap belum tentu dapat. Lantas bagaimana solusi dari pemerintah? Mari kita bahas. Apa yang sebenarnya menyebabkan kelangkaan mendadak LPG 3 kg ini? Jawabannya ada pada kebijakan pemangkasan kuota LPG bersubsidi untuk tahun 2025. Berdasarkan data dari anggota Komisi 10 DPR, Nevi Suarini, pada tahun 2024, distribusi LPG 3 kg di Jakarta mencapai 414.134 metrik ton. Sedangkan kuota tahun ini turun menjadi 407.555 metrik ton. Meski selisihnya tampak kecil, pengurangan ini tetap berdampak pada masyarakat dan menyebabkan perubahan dalam mekanisme distribusi. Namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia justru membantah adanya kelangkaan LPG 3 kg. Menurutnya yang terjadi bukanlah kekurangan pasokan, melainkan pembatasan pembelian untuk memastikan distribusi yang lebih merata dan tepat sasaran. Solusinya, pembelian LPG 3 kg ini hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi Pertamina. Pemerintah beralasan harga jual di pangkalan resmi sesuai dengan harga eceran yang ditetapkan, lebih murah dibandingkan pengecer atau warung-warung serta memiliki jaminan takaran yang lebih akurat. Oke, dari perspektif pemerintah, ini mungkin solusi yang ideal. Namun hingga saat ini jumlah pangkalan resmi Pertamina di seluruh Indonesia baru mencapai sekitar 259.226 unit. Dan akses masyarakat ke pangkalan-pangkalan ini masih terbatas. Oleh karena itu, Menteri Bahlil menyarankan para pengecer untuk mendaftarkan diri sebagai pangkalan resmi. Mulai Maret, penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer akan dihapuskan dengan tujuan meningkatkan jumlah pangkalan resmi Pertamina. Namun ada hal penting yang perlu diperhatikan. Menurut Pusat Studi Kebijakan Publik, kebijakan melarang pengecer menjual LPG 3 kg tidak serta-merta mengurangi beban subsidi pemerintah. Sebagai solusi, seharusnya ada peraturan yang lebih tegas mengenai siapa yang berhak mendapatkan LPG bersubsidi. Pada kenyataannya, praktik mafia gas masih marak terjadi, termasuk penimbunan dan permainan harga. Misalnya, harga resmi LPG 3 kg seharusnya hanya Rp18.000, tetapi di tingkat pengecer bisa naik menjadi Rp25.000. Bahkan Menteri Bahlil sendiri mengetahui oknum-oknum yang terlibat dalam permainan distribusi LPG ini. Kebijakan ini jelas berdampak langsung pada masyarakat. Warga kini harus mendatangi agen resmi yang lokasinya jauh dari tempat tinggal tanpa ada kepastian apakah mereka akan mendapatkan LPG atau tidak. Tidak heran jika warga meluapkan kekecewaannya langsung kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia saat ia memantau distribusi gas di kota Tangerang, Banten. Antrian panjang terjadi di berbagai wilayah mencerminkan dampak yang nyata dari kebijakan ini. Bahkan seorang nenek bernama Yonin pingsan setelah mengantri lebih dari 1 jam dan akhirnya dinyatakan meninggal saat dievakuasi ke rumah sakit pada Senin 3 Februari 2025. Situasi ini terjadi karena masyarakat kini harus pergi ke pangkalan resmi yang otomatis menyebabkan kerumunan dan antrian lebih panjang. Kondisi di lapangan semakin pelik. Sebuah video viral menunjukkan pangkalan LPG PT Cahaya Gasindo Utama di Wisma Tajur Ciledug, Tangerang menolak menjual gas ke warga. Alasannya ratusan tabung yang baru di-drop sudah ada yang punya. Warga pun bertanya-tanya siapa sebenarnya yang memiliki tabung-tabung ini. Apakah untuk masyarakat atau justru untuk mafia gas? Selain stok yang terbatas, harga LPG juga melonjak akibat masalah distribusi. Misalnya di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, harga gas melonjak hingga Rp65.000 per tabung. Keputusan melarang pengecer berjualan juga semakin memperburuk keadaan, mematikan usaha kecil dan menyulitkan konsumen. Intinya, iya, udah punya orang. punya orang. Antrian udah nggak usah pusing. Punya orang punya. Situasi ini jelas membuat masyarakat kesulitan. Kusnul Khotimah, seorang ibu rumah tangga di Palmerah, Jakarta, sempat tidak bisa memasak selama 3 hari karena pangkalan gas langganannya tutup akibat stok kosong. Ia pun terpaksa mencari ke warung-warung. Namun karena pengecer dilarang berjualan, ia harus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk mendapatkan LPG. Hal serupa juga dialami oleh seorang ibu dalam video di TikTok yang meluapkan kekesalannya karena gas yang seharusnya untuk rakyat miskin kini menjadi mahal, langka, dan dibatasi. Gas katanya biar gampang. Gampang tai, gampang. Sekarang nih susah banget gas nih, nyari di mana juga ada. Kasus lain terjadi di Tangerang, di mana warga harus antri sejak pukul 10 pagi. Tetapi ketika membeli gas, mereka diminta memenuhi persyaratan seperti fotokopi KTP.
Keadaan ini membuat masyarakat semakin frustasi. Seorang pria dalam video viral bahkan menyindir kebijakan ini dengan berkata, "Oke gas, mau masak, langkah gas." Oke gas, oke gas. Mau masak langkah gas. Kisruh kelangkaan gas LPG 3 kg akhirnya menjadi perdebatan panas di DPR. Menteri SDM Bahlil Lahadalia dicecar oleh anggota DPR terkait kebijakan yang dianggap membebani masyarakat. Bahkan DPR meminta pemerintah mencabut aturan penghapusan penjualan gas LPG 3 kg di pengecer atau warung kelontong. Anggota Komisi 7 DPR Ratna Juutasari juga menuntut pemerintah segera menyelesaikan masalah kelangkaan gas bersubsidi yang terjadi di banyak daerah. Selain itu, ia meminta Menteri Bahlil memastikan distribusi subsidi tetap tepat sasaran. Menurut Ratna, tujuan larangan pengecer menjual LPG 3 kg memang untuk mengatur distribusi agar lebih merata. Namun kebijakan ini justru menimbulkan kelangkaan di masyarakat. Yang lebih disayangkan, mekanisme distribusi belum benar-benar siap, tetapi kebijakannya sudah diterapkan lebih dulu. Akibatnya, rakyat yang menjadi korban. Situasi ini akhirnya memaksa Presiden Prabowo turun tangan untuk membatalkan aturan tersebut. Bahkan dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Prabowo meminta saran dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala terkait solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan gas LPG 3 kg ini. Setelah koordinasi antara DPR dan pemerintah, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecor gas LPG 3 kg. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Suhmi Dasko Ahmad juga menegaskan bahwa Prabowo telah memerintahkan kementerian untuk memastikan pengecer tidak menjual LPG 3 kg dengan harga mahal, serta meminta agar distribusi tetap berjalan tertib. Namun ada kejanggalan dalam kebijakan ini. Suhmi Dasko Ahmad bahkan menyebut bahwa larangan pengecer menjual LPG 3 kg bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan diterapkan oleh menteri, tetapi Presiden membatalkan, menciptakan kesan bahwa ada ketidaksinkronan dalam pemerintahan, seolah terjadi ketidakharmonisan dalam pengambilan keputusan. Pengencer-pengencer yang jauh, statusnya dinaikkan menjadi pangkalan, tidak menjadi pengencer. Pada akhirnya, kebijakan subsidi gas LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran tetap akan dijalankan dengan masa transisi yang berlangsung hingga Maret. Namun siapa saja yang sebenarnya berhak menerima subsidi ini? Berdasarkan kebijakan pemerintah, kelompok penerima subsidi adalah rumah tangga, usaha mikro, petani untuk mesin pompa, dan nelayan. Untuk memastikan distribusi yang lebih akurat, masyarakat dapat mengecek status penerima subsidi serta lokasi pangkalan terdekat melalui situs resmi yang telah disediakan pemerintah. Untuk memastikan distribusi yang lebih akurat, masyarakat dapat mengecek status penerima subsidi serta lokasi pangkalan terdekat melalui situs resmi yang telah disediakan pemerintah. Agar subsidi tepat sasaran, masyarakat yang belum terdaftar harus segera mendaftar sebelum melakukan pembelian LPG. Saat pembelian, data konsumen akan diperiksa dalam database melalui aplikasi Merchant Apps. Jika sudah terdaftar, pembelian LPG bersubsidi bisa dilakukan seperti biasa. Namun jika belum terdaftar, petugas pangkalan wajib membantu proses pendaftaran. Jika ada petugas yang mempersulit proses ini, jangan ragu untuk memviralkannya.